Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mau datang mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang telah Kau jadikan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Berikanlah kepada kami kekuatan-Mu Bapa. Limpahilah kami dengan kasih sayang dan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan sepanjang malam. Hingga pagi ini Bapa, kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Bawa kami masuk dalam perkenan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-39 dan 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kehendak Bapa adalah jangan ada yang hilang. Tetapi Allah tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia jika manusia tidak mau menerimanya. Allah memberikan kehendak bebas bagi manusia, yaitu memilih jalan keselamatan atau jalan menuju kebinasaan. Pilihan yang diperhadapkan kepada Adam dan Hawa juga diperhadapkan kepada kita sekarang ini. Apakah saudara akan memilih mengikuti jejak Adam dan Hawa? Hasilnya kita sudah sama-sama tahu. Mereka diusir dari Taman Eden. Artinya mereka hidup terpisah dari Allah. Dan itu artinya maut. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, keselamatan hanya dapat diterima dengan menanggapi, meresponi tawaran keselamatan dari Allah yang ada di dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan.
yaitu dengan kita percaya kepada apa yang telah Yesus kerjakan. Pengorbanan Yesus itu harus kita terima dengan iman. Iman berarti percaya sungguh-sungguh kepada Kristus yang telah mati dan bangkit sebagai juru selamat pribadi. Roma 6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Terlihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Iman meliputi pertobatan dari dosa dan berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kita buka lagi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kekasih-kekasih Tuhan, yang ketiga, iman berarti taat kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7. Oke, Yohanes pasal yang ke-3 ayat 3-6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang keempat, iman berarti meliputi pengabdian kita sepenuhnya kepada Allah dan firman-Nya. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 dan 17.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Saudara, tindakan yang kita ambil selama kita hidup di dunia ini akan menentukan apa yang terjadi kepada kita ketika Yesus datang kedua kalinya. Bagi saudara yang sudah bersungguh-sungguh menerima Yesus dan hidup menurut firman-Nya, maka saudara akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk menerima hidup kekal. Sebab itulah kehendak Bapa bagi semua manusia. Kekasih Tuhan, kehendak Bapa untuk membangkitkan manusia pada akhir zaman bukan berarti membebaskan manusia dari tanggung jawab untuk taat dan mengikuti firman-Nya. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat ke-27. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Pasal 14 ayat 21 dari Yohanes. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Haleluya. Saudara, tidak semua yang dibangkitkan akan selamat. Karena ada yang dibangkitkan tetapi menerima hukuman. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-29. "Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Soli Deo Gloria. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan iman percaya kepadamu Tuhan. Barang siapa yang sungguh-sungguh menerima Yesus dan hidup menurut firman Tuhan, maka kami akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk menerima hidup yang kekal. Sebab itulah kehendak Bapa bagi semua manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti doa pagi ini. Mari Engkau teguhkan, kuatkan iman percaya, setia di dalam mengiring Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka juga boleh mengalami kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sudah mulai kurang setia, yang jauh dari Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, jangkau mereka, bawa mereka Tuhan, untuk mereka boleh datang
Mereka boleh sungguh-sungguh, mereka boleh setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga Kristen, agar perbedaan di antara mereka yang ada tidak menimbulkan perpecahan, sebaliknya saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan, jamah saudara yang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus kami percaya, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, Kau sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami juga berdoa untuk kekasih Tuhan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, baik masalah yang besar maupun kecil, supaya mereka, Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mereka mencarikan pertolongan kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini studi kuliah, Kau berkati. Mereka yang membutuhkan uang kuliah, uang sekolah, Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan. Yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berkati, memberikan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah memberikan lamaran pekerjaan, mendapatkan kabar baik, diterima bekerja dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang saat ini sedang dalam ketakutan. Tuhan bebaskan, lepaskan mereka dari ketakutan. Dan Roh Kudus memberikan roh keberanian dan ketertiban. Juga mereka yang saat ini sedang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru, yang bimbang, yang khawatir saat ini, untuk mereka bersandar berharap kepada Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti akan ditambahkan kepada kami semua. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi, apalagi hidup kami. Allah lebih mendandani dari bunga-bunga, dan Allah lebih memelihara daripada burung-burung di udara. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk pandemi COVID ini Tuhan, supaya kiranya Tuhan lalukan sehingga kami boleh kembali bekerja dengan di new normal ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, Pak Presiden Jokowi dan jajarannya, Bapak Ibu Gubernur dan jajarannya, Wali Kota, Bupati, dan jajarannya sampai kepada RT RW, diberikan roh takut akan Tuhan, dan mereka melakukan setiap tanggung jawabnya melayani masyarakat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya hidup kami adalah tangan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan berikan banyak kemudahan-kemudahan. Pertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami semua ya Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Kiranya kemurahan dan kebajikan belaka mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Kau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau, dan membawa kami ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun 2022 ini,
Banyak perkara-perkara mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mendapatkan promosi-promosi yang baru daripada Tuhan. Hidup kami naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami. Diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami berkatakan tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun anugerah Tuhan. Tahun penuaian jiwa-jiwa. Tahun jawaban doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami diberikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, untuk mereka lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang saat ini sedang susah, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, Ibu Monik Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati. Kan suaminya Tuhan, sedang sakit Tuhan sembuhkan. Kekasih-kekasih Tuhan saudara kami Kak Erni, diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kasih-Mu. Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, melingkupi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.